walaupun suasana dingin, kita tetap akan mengikuti kajian ini. Semoga Allah balas dengan ganjaran pahala hendaknya. Amin ya robbal alamin. Begitu Amin. juga selawat dan salam senantiasa marilah kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kita kepada umatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini kajian kita, tema kita adalah ilmu faraid, yaitu ilmu waris. Yang mana ilmu waris ini sudah jarang dipelajari dan diikutin orang, hampir melupakan orang-orang nih Pak Ustadz ya. Maka kita galakan lagi nih, kalau kita salah-salah di dalam ilmu waris, kita memakan hak orang lain nih ya. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari kita ikutin kajian ini supaya tidak ada hak orang lain yang kita makan. Baik, dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama birahmatika ya arhamar rahimin. Kita langsung saja Pak Ustadz ya, sambil menunggu yang Silakan, lain. Pak. Demikian Pak Ustadz, tafadhol Mas Kuro, kajian kita mungkin sampai selesai kajian dan mungkin ada beberapa pertanyaan nanti di akhir acara. Kita buka sesi acara nanti di akhirnya begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Saya Pak Eno. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati para pengurus ta'lim dari Rumah Sakit Harapan Kita, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena hari ini kita bisa melanjutkan agenda yang sangat penting yaitu thalabul ilmi. Dan bersama saya kita ngaji tentang ilmu waris Islam. Disebut juga ilmu faraid. Hari ini adalah pertemuan kedua setelah sebelumnya pengantar ya, pendahuluan. Dan saya mohon maaf karena ini masih di mobil, baru selesai pengajian subuh. Mungkin saya lihat di map sekitar 25 sampai 30 menit. Nanti saya pakai laptop kalau sudah sampai di rumah ya insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang kedua ini tema kita adalah mengenal siapakah para ahli waris. Supaya kita tahu siapa yang berhak menerima waris. Jadi tidak semua bisa menerima waris kalau dia kenalan dekat dengan almarhum atau almarhumah. Jadi yang pertama, konsep pewarisan itu terkait dengan orang-orang yang terdekat dengan almarhum. Itu dulu. Diatur oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11, yang paling berhak yang pertama terkait dengan hubungan darah. Yaitu ayah ibu dengan anak-anak. Kalau ayah meninggal berapa anak-anak. Kalau anak perempuan sendirian berapa. Kalau anak perempuan 2 orang atau lebih berapa. Kalau bersamanya ada anak laki-laki berapa. Kalau anak-anak yang meninggal berapa ayah, berapa ibu. Kalau yang meninggal, anak yang meninggal punya anak, ibu berapa, ayah berapa. Kalau tidak punya berapa, itu diatur dalam ayat 11. Kemudian di ayat 12, pengaturan warisan terkait hubungan perkawinan. Yang meninggal suami berapa istri. Kalau suami meninggal punya anak, istri berapa. Kemudian kalau yang meninggal istri berapa suami. Istri meninggal punya anak berapa suami. Dan seterusnya, termasuk anak bawaan. Saudara seibu misalnya meninggal, berapa saudaranya dapat waris, dan seterusnya. Kemudian diatur lagi dalam surat yang sama, An-Nisa ayat 176, bagaimana pembagian kepada saudara-saudara jika almarhum yang meninggal tidak punya ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, nggak punya anak, nggak punya cucu, nggak punya cicit, bagaimana pembagian untuk saudara. Nah, 3 ayat
ayat itu merincikan siapa-siapa ahli waris yang berhak. Nah, alhamdulillah saya sudah bikin skemanya. Kita bisa ikuti di skemanya nanti siapa ahli waris yang berhak mendapatkan waris. Prinsipnya adalah orang yang paling dekat, paling berhak. Semakin jauh hubungan kekerabatannya dengan almarhum, semakin banyak penghalangnya untuk mendapat waris. Nah, sekarang kita kenalin dulu siapa ahli waris. Jadi begini, jika ada yang meninggal dunia, ya bahasa Arabnya itu maitun ya dan maitatun. Maitun almarhum, maitatun almarhumah. Nah, yang pertama kali ahli waris adalah orang terdekat dari maitun, maitatun, almarhum, almarhumah. Ketika yang meninggal istri almarhumah, maka ahli waris terdekat adalah zaujun. Zaujun artinya suami. Ini kalau yang meninggal istri. Kemudian sebaliknya kalau yang meninggal almarhum suami, maka ahli warisnya adalah zaujatun, istri. Mohon maaf saya pakai kedua istilah bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Lalu ahli waris berikutnya adalah ayah almarhum atau almarhumah, namanya abun. Abun maksudnya ayah. Atau ke bawah dulu ya. Ke bawah dulu anak laki-laki, yaitu yang paling dekat dengan almarhum atau almarhumah, ibnun, anak laki-laki. Bersamanya ada bintun, anak perempuan. Inilah ahli waris yang berikutnya. Nah, berikutnya ahli waris yang melahirkan mereka, yaitu ayah ibu. Abun, ayah, dan ummun, ibu. Ada berapa nih berarti? Zaujun, suami, atau zaujatun, istri. Kemudian ibnun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Abun, ayah, dan ummun, ibu. Nah, inilah ahli waris yang utama. Ada berapa ini? Ada 1, 5 ya, ada 5. Jadi tulisannya 6, tapi yang zaujun itu dengan zaujatun kita hitung 1. Karena itu yang meninggal. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak ada waris. Ya. Jadi ahli waris ada, yang terima waris adalah 5. Yang pertama, zaujun, suami, atau zaujatun, istri. Yang kedua, ibnun, anak laki-laki. Yang ketiga, bintun, anak perempuan. Yang keempat, abun, ayah. Yang kelima, ummun, ibu. Nah, ini ahli waris yang tidak ada penghalang. Pasti dapat. Ya, nanti kita ada tema khusus tentang hajib mahjub. Hajib, ahli waris yang menghalangi ahli waris lain dapat waris. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang dapat waris. Tapi yang kita tampilkan pertama ini, 5 pihak dari 6 tertulis ini tidak terhalang dapat waris. Justru mereka lah nanti yang akan menghalangi ahli waris lain untuk mendapat waris. Baik, berikutnya ahli waris cadangan. Jadi ahli waris ini utama ya. Ahli waris berikutnya itu dapat waris kalau tidak ada di antara yang 5 ini. Nah, siapa ahli waris berikutnya? Yang pertama, ibnu ibnin, cucu laki-laki. Atau anak laki-laki dari anak laki-laki ya. Kita singkat cucu laki-laki almarhum. Lalu bersamanya ada bintu ibnin, cucu perempuan. Maksudnya anak perempuan dari anak laki-laki almarhum. Berikutnya ada jaddun, kakek. Ya, kakek jaddun. Itu juga ahli waris. Lalu bersama kakek ada jaddatum minal ab, nenek dari jalur ayah. Nah, nenek ini ada 2. Yang kedua, jaddatum minal nenek dari jalur ibu. Jaddatum minal nenek dari jalur ibu. Nah, ini ahli waris yang utama nih ya, yang ke bawah dari mayat, dari almarhum itu namanya al-furu'. Yang ke atas namanya al-usul. Al-usul itu jamak dari aslun. Aslun tunggal, usul jamak. Nah, bahasa Indonesia sering asal usul. Itu sebenarnya penggabungan. Memang bahasa Indonesia sering yang tunggal dan jamak digabung ya. Alim, ulama. Padahal alim itu tunggal, ulama jamak. Alim, ulama. Nah, jadi jalur dari almarhum ke atas, ahli waris ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, itu namanya al-usul. Kemudian yang dari anak ke bawah, itu namanya al-furu'.
Nah, kemudian ahli waris berikutnya kita lihat yang ke samping, al-hawashi, yaitu akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Nah, bersamanya ada saudara perempuan kandung, ukhtun syaqiqah. Nah, ini juga ahli waris. Tapi antara dia dengan almarhum sudah berjarak itu. Nah, kemudian ahli waris berikutnya adalah akhun li'ab, saudara seayah. Saudara laki-laki seayah, bersamanya ada ukhtun li'ab, saudara perempuan seayah. Apa bedanya saudara kandung dengan saudara seayah? Kalau saudara kandung maksudnya dia dengan almarhum seayah seibu. Nah, akhun syaqiq, saudara laki-laki almarhum dengan almarhum seayah seibu. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, maksudnya dengan almarhum ini adalah saudara kandung perempuannya, saya seibu. Nah, yang dimaksud dengan saudara saya, ayahnya sama, ibunya beda. Ya, tadi disebut akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Maksudnya antara almarhum dengan dia, dengan akhun li'ab ini, ayahnya sama, ibunya beda. Kasusnya bisa satu orang beristri dua, atau satu orang ya punya anak duda misalnya, menikah dengan perempuan lalu lahir anak. Nah, antara anak bawaan dengan anak lahir itu namanya saudara seayah. Dia bedanya ya. Oke. Berikutnya ahli waris juga adalah anak kandung, anak laki-laki kandung, saudara kandung. Ya, ibnu akhin syaqiq. Ya, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung. Belum keluar ya. Ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung. Ini juga ahli waris. Kemudian ahli waris berikutnya adalah ibnu akhin li'ab, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah. Ini juga ahli waris. Lanjut berikutnya amun syaqiq. Lihat di ruang kosong di sebelah kanan atas. Itu ada tanda panah. Ahli waris berikutnya adalah amun syaqiq, paman kandung. Amun syaqiq maksudnya paman kandung ini adalah saudara laki-laki kandung ayah. Ini kan ada almarhum atau almarhumah. Terus ayahnya abun. Nah, abun ayah. Nah, ayah punya saudara kandung laki-laki. Nah, saudara kandung laki-laki ayah ini paman syaqiq namanya. Amun syaqiq, paman kandung. Jadi paman kandung almarhum juga ahli waris. Nah, kemudian ahli waris berikutnya adalah amun li'ab. Amun li'ab, maksudnya paman seayah. Maksudnya apa? Dengan ayah almarhum, si paman ini sama ayahnya, beda ibunya. Jadi amun li'ab. Dah. Kemudian ahli waris berikutnya adalah ibnu amin syaqiq. Ibnu amin syaqiq, anak laki-laki paman kandung. Anak laki-laki paman kandung. Apa ya bahasanya ya? Dengan almarhumah itu saudara sepupu. Ya, saudara sepupu laki-laki itu juga ahli waris. Jadi saudara sepupu sekandung maksudnya dengan paman kandung, ayahnya seayah seibu. Kemudian ahli waris berikutnya adalah ibnu amin li'ab, anak laki-laki paman seayah. Ya, sudah paham tadi ya, paman saya apa maksudnya. Nah, anaknya itu juga ahli waris. Lalu berikutnya ahli waris, ya, lihat ke sebelah kiri, paling kiri ya. Paling kiri, akhun atau ukhtun li'um, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Akhun, garis miring, ukhtun li'um, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Maksudnya, antara almarhum dengan si saudara ini, ibunya sama, ayahnya beda. Nah, kasusnya tidak mungkin seorang perempuan bersuami dua, nggak mungkin. Kasusnya bisa jadi seorang janda punya anak. Lalu dia menikah dengan seorang laki-laki.
lalu menghasilkan anak. Nah, anak bawaan si janda dengan hasil pernikahan itu adalah saudara seibu. Nah, kemudian salah satunya meninggal, nah itulah yang meninggalkan harta. Jadi saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, itu juga ahli waris. Terakhir Bapak Ibu coba lihat di atas kali kanan, kanan atas kali. Ahli waris terakhir adalah mu'atiq, garis miring mu'atiqah. Mu'atiq artinya laki-laki yang memerdekakan budak. Sedangkan mu'atiqah artinya perempuan yang memerdekakan budak. Nah, zaman sekarang ini tidak ada. Di zaman dulu ada. Tapi ini perlu dipelajari, siapa tahu nanti zaman akan datang muncul lagi perbudakan. Nah, konsep mu'atiq mu'tiqah adalah seorang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Maksudnya apa? Seorang laki-laki atau perempuan punya budak. Lalu budaknya itu dia merdekakan. Selama merdeka, budaknya itu akhirnya mencari dan punya harta. Tahu-tahu meninggal. Maka budak yang meninggal itu seluruh hartanya menjadi warisan buat tuan atau nyonya kandung, laki-laki paman kandung merdekakannya. Tapi kalau budak yang dimerdekakan itu setelah merdeka dia menikah, kemudian setelah menikah dia beristri beranak, maka gugur tuan nyonyanya tidak dapat waris. Mantan tuan mantan nyonya nggak dapat waris karena pewarisannya seperti biasa kepada istri anak-anaknya karena dia sudah jadi orang merdeka. Tapi kalau tidak ada anak, tidak ada istri lalu meninggal, maka semua hartanya untuk mantan bosnya, mantan tuan atau nyonyanya. Nah, inilah seluruhan ahli waris. Keseluruhan ahli waris ini kalau kita pilah-pilah ada 15 ahli waris laki-laki dan ada 10 ahli waris perempuan. Hendaklah kita bisa mencermati satu persatu. Kalau bisa supaya antum ngerti banget, ya kalau bisa uji coba-coba deh dibikin skemanya ini. Jadi nanti seluruh pembelajaran waris berikutnya ini tidak akan lepas dari skema ini, Pak. Ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, skema ini menjadi sentral pembelajaran faraid. Jadi sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita mesti memahami skema ini. Kalau bisa, antum bisa membuatnya ya. Membuat skema mengenal para ahli waris. Ya, mulai dari maitun, maitatun, tanpa lihat. Nah, coba dibuat satu persatu. Ke kanan suami, zaujun, ke kiri zaujatun istri. Nah, insya Allah ini sudah saya cetak ini banyak. Dan ada bukunya juga. Jadi silakan nanti untuk mendalaminya, ya kita mesti bisa menghafal dan membuat skema waris ini tanpa lihat catatan lagi. Insya Allah kalau sudah hafal luar kepala, maka pembelajaran waris akan mudah. Jadi inti bagi orang-orang yang belajar waris, ini dulu nih, mampu membuat skema ini dulu. Ya, untuk kelanjutannya hanya bergerak di skema ini untuk pembelajaran waris berikutnya. Baik, itu barangkali yang saya sampaikan sebagai mukadimah dahuluan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, barangkali kita bisa lanjutkan dengan diskusi agak panjang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah pembuka ya cara-caranya. Memang di dalam ilmu waris ini sebenarnya biar kita paham banyak bertanya sebenarnya Pak Ustadz ya. Iya, kita dominasi tanya jawab karena memang metodologi belajar itu yang paling cepat memang metode tanya jawab. Iya, itulah kadang-kadang itu baru bagan-bagannya tinggal dipilih. Misal meninggal di atas ayah, terus turusannya ke Maaf anak, Pak, ke istri, ini ya nanti kan? untuk warisan bukan memilih ya, memang ada Ah. ketentuan. Untuk Oh taraf iya iya. berikutnya nanti ada apa ya, dari skema-skema ini ada yang menghalangi yang lain untuk dapat waris. Ada yang terhalang, misalnya anak laki-laki pasti dapat. Nah, anak laki-laki ini menghalangi banyak pihak, menghalangi cucu, menghalangi saudara, menghalangi cucu perempuan, menghalangi saudara ayah, menghalangi ponakan, menghalangi sepupu, menghalangi paman. Dia penghalangnya banyak. Nah, jadi bukan memilih ya. Ini skema ini sekaligus pemahaman soal siapa yang paling layak dapat, siapa yang tidak dapat. Semakin dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum, makin berpeluang dapat.
Coba kita lihat di bagian anak laki, anak perempuan, suami atau istri, ayah, ibu. Antara almarhum dengan mereka tidak ada jarak, tidak ada penghalang kan? Nah, Iya, itu iya. yang pasti dapat. Tapi kalau kita lihat skema ini, lihat cucu. Sebelum cucu ke almarhum ada ibnun anak laki-laki ya kan? Ah, berarti Hmm, anak laki-laki ini penghalang cucu. Artinya kalau cucu ada tidak anak dapat. laki-laki, cucu nggak dapat. Nah, dia baru Eh, dapat kalau almarhum atau almarhumah tidak punya cucu. Ke atas kita lihat ada kakek, ya, ya kan? ya. Jadul kakek. Kakek itu antara dia dengan almarhum ada abun, ayah. Nah, kakek itu baru dapat kalau ayah tidak ada. Kalau ayah ada, itu skema antara almarhum dengan kakek terhalang ayah. Berarti ayah ini penghalang kakek. Nah, jadi skema ini sangat penting, ya. Skema ini nanti bisa dibaca soal siapa yang lebih prioritas dapat waris, siapa yang terhalang. Ya, barangkali bukan memilih siapa yang diberi ya. Ya, Oh, iya, 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 iya. Sudah ada ya, ya. bagan-bagannya ya Ustaz ya. Ya, bagan ini menentukan. Ya, ya. Baik, Bapak dan Ibu, dalam ilmu waris ini biar kita paham, mungkin ada pertanyaan misalkan dari Bapak dan Ibu biar paham begitu. Memang harus ada banyak bertanya di dalam ilmu waris ini. Seandainya yang meninggalnya anak, siapa yang dapat, siapa yang terhalang, nah, biar tidak salah dalam pembagian. Pak Ustadz kadang-kadang di kita nih nggak usah repot-repot, bagi rata saja. Apa begitu bisa? Boleh Pak Ustadz? Nggak boleh Ya, ya? kalau bagi rata itu aturan kita, sementara waris itu aturan Allah. Nah, Kalau ya. di kajian pendahuluan kita sudah lihat sanksi-sanksi yang melaksanakan waris dan sanksi-sanksi yang melanggar waris Islam. Itu kan jelas di surat An-Nisa ayat 13 dan ayat 14. Sanksi bagi yang melanggar itu ancamannya neraka jahanam, Mbak. Silakan dicek Masa surat An-Nisa ayat 13 dan 14. surat Anisa ya, benar-benar. Baik Waalaikumsalam Bapak dan Ustaz, Ibu. izin bertanya. Ya, ya. Ya, silakan lanjut. Iya. Terima kasih. Eh, saya punya 3 orang anak perempuan, Ustaz. Ya, Nah, dalam pembagian warisnya kan yang kita menyebutnya kalau ada laki-laki, ya berarti kan setengah laki-laki. Kemudian eh, kalau untuk perempuan kan 1/6 gitu ya, Ustaz ya. Nah, eh, pertanyaannya untuk anak saya perempuan yang 3 orang itu bagaimana secara hukum waris kalau saya meninggal dunia gitu, Ustaz? anak Terima kasih, laki-laki Ustaz. nggak ada. Anak laki-lakinya nggak ada, Ustaz. Oh iya. Iya. Ya, Assalamualaikum bagus ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Jadi masing-masing mungkin bisa menanyakan kondisi keluarga masing-masing. Nggak apa-apa kita berandai-andai saya meninggal, nggak apa-apa. Bukan bukan pasti kita meninggal, kita semua kan pasti mati. Jadi kalau ada yang meninggal seorang suami, ahli warisnya satu istri dan 3 anak perempuan. Nah, istri itu bagiannya kalau ada anak 1/8. Sisanya nggak ada sih 3 anak perempuan ada ketentuannya. Nah, Iya. ketentuan berapa anak perempuan dapat itu insya Allah materi berikutnya. Tapi saya buka dulu untuk 3 atau 2 anak perempuan atau lebih bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Bagian mereka 2/3, 2/3. Ya. 2/3. Nah, berarti istri 1/8, anak Ya. perempuan 2/3. Nah, 8 Ya. dan 3 berapa KPK-nya tuh? 1/3 itu berapa? 1/8 istri berapa? 3/24 ya? Iya. 3/24. Anak-anak 2/3, 16 Hmm. per 24. Ya nggak? Hmm. 16 tambah 3 kan 19. Hmm. Masih tersisa 5/19. 5 per Hmm. 24 tuh. Iya. 24 bukan 4 kurang 19 kan 5. Masih Hmm. tersisa 5/24. Nah itu dicari lagi itu. Ada nggak saudara laki-laki kandung? Ada ayah nggak? Ayah sudah meninggal, Ustaz. Ibu? Ibu masih ada. Nah ibu 1/6. Ibu orang tua Seper, saya gitu ya.
Iya, iya ibu kandung. Iya. Itu kan 4/2. Sebenarnya itu Iya. 4/24. Tadi kan Hmm. 19, sekarang 4, jadi 23. Masih ada 1/24. Sama istri. Hmm. Ada saudara laki kandung-kandung enggak? Saudara laki kandung, Ada saudara perempuan satu. kandung. Sa- Satu laki-laki, dua perempuan, saudara. Ah, jadi gini perinciannya, KPK-nya adalah 24. Hmm. Untuk dua anak perempuan, enam Hmm. belas per 24. Masing-masing Iya. 8/24. Hmm. Untuk istri 3/24. Iya. Untuk ibu 4/24. Hmm. Sisanya 1/24. Nah, dari Oh. sisanya itu untuk saudara. Saudara Oh, 3. iya. Satu Iya, iya. laki, dua perempuan. Iya. Satu laki dua, perempuan satu. Jadi Hmm. laki 2 kali 1, 2, perempuan 2 kali 1, 2, jadi 4. Lakinya Hmm. 2/4, perempuan 1/4 dari 1/24, bukan dari semua. Oh, gitu. Iya, baik-baik. Baik, Jadi Ustaz. sisa harta yang 1/24 dibagi kepada saudara kandung laki dan perempuan. Hmm. Hmm. Dari 1/24 tuh, ya kecil sekali tuh. Hmm. Dari Iya. 1/24 itu laki-laki mendapat 2/4, perempuan 1/4. Jadi harta habis dibagi kepada mereka semua. Hmm. Baik. Jazakallah Ustaz atas Ya, informasinya. Iya, ya Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada lagi yang bertanya, dipersilakan. Ini ada Ini mohon di izin saya rekam ya, nanti hasil rekamnya saya kirim ke antum. ya, ini ada pertanyaan di ini catatan nih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, kalau PNS waalaikumsalam. belum menikah, meninggal, maka pensiunannya jatuh ke orang tua. Apakah Ya, ini termasuk waris? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau harta waris itu tidak banyak, apakah semua ahli waris dibagi atau hanya ya, yang terdekat saja? Nah, silakan Pak ya. Ustadz. Baik, yang pertama untuk yang apa namanya PNS pensiun meninggal. ya. Ya. Ya, pensiun itu kalau akadnya dari awal itu kan kesepakatan dengan pemerintah. Kalau dia belum bersuami istri, maka ini pensiunnya buat orang tuanya. Maka itu bukan waris. Hmm. Berlakulah akad di awal itu. Oh, iya. Ya, sesuai akad di awal. Kalau punya anak istri, berarti nanti meninggal untuk istri. Nah, berlakulah itu milik istri, bukan waris. Karena akadnya Hmm. ditetapkan ketika hidup kan. Oh, iya, iya. Nah, yang kedua Ya. tadi, apa tadi yang kedua? Yang kedua tadi, kalau harta waris itu tidak banyak, apakah semua ahli waris dibagi atau hanya Iya, terdekat saja? iya, tadi bukan soal ahli waris terdekat atau terjauh, berapa besarnya, kecil atau besar, tidak ada kaitan. Jadi, nah Semua ya. kita belum masuk materi baru ya. Nanti materi baru itu siapa yang dapat, siapa yang enggak. Itu namanya hajib mahjub. Ada ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain. Jadi tetap dapat, yang tidak terhalang tetap dapat. Mau sekecil apapun warisannya. Tinggal nanti yang dapat itu mau dia sedekahkan, mau dia hibahkan, atau dia mau terima saja, itu urusan dia, urusan si penerima. Kalau Oh ya. baginya terlalu kecil nih, saya hibahkan aja ke ibu kandung, ya itu boleh. Bagian saya, jangan bagian orang lain. Oh ya. Misalnya anak laki-laki bilang, bagian waris ayah untuk saya, ini saya hibahkan buat ibu kandung. Ya sudah, itu buat ibu kandung. Oh ya, ya, ya. Tapi Harus tidak boleh dibagi ya. mewakili bagian orang lain. Yang sudah terhak kita baru kita salurkan ya. Iya, tapi soal tadi ada misalnya ada anak laki, ada cucu, ada bibi, ada paman, maka anak laki-laki tadi yang dapat, cucu tidak dapat, paman bibi nggak dapat, karena Yang ada anak terhalang laki-laki ya. tadi. Iya, soal ternyata anak laki itu dapat warisnya cuma sedikit, itu terserah dia. Mau dia terima atau dia hibahkan pada yang lain, itu terserah dia. Cuman dia tidak boleh mewakili harta orang lain sedikit atau banyak. Dia hanya mewakili harta dia sendiri. Oh, ya, ya. Nih, Ya, ini saya kepikiran Pak Ustadz, itu tadi tentang harta. Kalau seandainya dia yang main ini banyak hutang, apa tanggung jawab si ahli waris juga Pak Ustadz? iya. Jadi kalau hutang boleh diklaim satu orang. Misalnya anak laki-lakinya untuk utang ayah semua saya tanggung, nah, itu boleh. Tapi kalau waris tidak boleh diambil alih satu orang.
Eh, Kalau anak yang ngambil alih hutang orang tuanya, itu anak soleh itu. Itu yang terbaik. oh iya 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 Ya, iya. tapi kalau semuanya tidak ada yang mau menanggung, maka kewajiban bagi mereka menanggung sesuai dengan bagian masing-masing waris mereka. Mm, Misalnya ayahnya hutangnya 100 juta. Nah, yang mm. ada istri, anak-anak gitu. Nah, istri kan kalau waris dapat 12 juta setengah, seperlapan kan. Iya iya. Ah, kalau tidak ada yang mau menanggung hutang si suami, maka istri menanggung 125 juta, anak laki-laki paling banyak tuh, karena bagian warisnya paling banyak. Tapi kalau ada satu pihak yang mau mengambil alih semua hutang, itu terbaik, ya lebih baik itu. Mengambil alih semua hutang semuanya, bukan mengambil alih waris. Ah, Nah, jadi hendaklah kita siapkan anak-anak kita anak soleh. Jadi kalau kita meninggal dunia tidak banyak masalah. iya iya. Baik, Bapak Ya, dan Ibu, kalau ada lagi tentang ahli waris ini wajib dilaksanakan di dalam Al-Quran ini jelas sekali ya. Barang siapa yang ya tidak wajib, ini, wajib. Kalau ini tidak, ini ancamannya neraka jahanam. Nggak usah masuk ya. ancam ancamannya neraka. Jangan masuk. Itu ke Izin Ustaz masjid. Ya silakan Pak bertanya, Ibu. Ya, Ya, ya. misalkan ada misalnya ibu atau bapak meninggal, kemudian kan diwariskan kan ke anak-anaknya. Nah, eh, maksud saya berarti pada saat ibu atau ayah itu meninggal, otomatis itu kan langsung terbagi gitu ya Ustadz. Nah, berarti si Iya, ibu, misalnya ayah meninggal, nah ibunya ini berarti eh, sebenarnya harta itu nggak istilahnya udah terbagi gitu. Nah, ibunya ini misalnya rumah, nah berarti rumah itu udah bukan punya ibu lagi gitu ya Ustadz ya, iya. Kalau milik siapa itu ibu rumah? milik ayah. Ya, berarti ibu punya seperdelapan di situ. Iya, artinya Yang maksud tujuh saya, per delapan anak-anak. ya, nah ibu ini kan berarti nggak punya hak buat rumah itu gitu loh Ustadz. Iya nggak sih Ustadz? Ya, hanya si istri ya. Itu hanya seperdelapan. Iya, nah maksud saya apakah ibu itu tinggal di rumah itu tuh juga masih diperbolehkan atau gimana gitu? Karena secara hukum waris ibu hanya memiliki hak seperdelapan itu tadi gitu. Bagaimana kita menyikapinya sebagai anak-anaknya gitu, Ustaz? Iya, jadi kalau anak kan itu warisan ya. Wajib dibagi. Nah, bagi itu tidak mesti dijual. Tetap aja ibu tinggal di situ. Cuman anak-anak tinggal mengakadkan apakah dia akan mengambil bagiannya atau meminjamkan ke ibu tersebut selama ibu masih ada. Kalau saran saya, ya seluruh anak menghibahkan saja ke ibu bagian dia. Biar rumah itu 100% milik ibu. Itu yang terbaik ya. Jadi nanti anak-anak juga dapat bagiannya kan. Kalau ibu meninggal kan balik ke mereka lagi. Ya betul Ustaz, karena kan apa kadang-kadang keluarga itu jadi berlarut-larut gitu karena masih ada ibu sungkan gitu kan membagi, kasihan masa masih ada orang tua kita bagi warisan gitu. Kadang seperti itu sih Ustaz. Terima kasih penjelasannya. Ya, ya kalau anak-anak ikhlas, maka Maka dia dia ya dapat bakti kepada ibunya. Dan nanti kalau ibunya meninggal kan harta itu balik ke mereka lagi. Malah lebih banyak bagian ibu jadi waris mereka juga dari bagian ayah untuk mereka, bagian ibu untuk mereka. Makanya kalau ada anak-anak bilang, nanti aja kita bagi kalau ibu sudah meninggal. Nah ini anak durhaka ini. Kenapa? Karena mereka membiarkan ibunya makan harta anak yatim. Walaupun anak kandungnya sendiri. Ya itu ya. Baik, barangkali yang lain. Saya baru sampai nih. Mohon maaf.
Ya, ya silakan Mas Eda. Halo, ini suaranya hilang ya? Ada Pak Ustadz. Dengar. Ada suaranya Pak Ustadz. Oh, suaranya kurang ya. Iya, iya benar benar. Maaf, maaf, maaf. Belum di ini. Ini ada pertanyaan begini, Pak Ustaz. Ya, Izin tanya Pak Ustaz, kalau ayahnya meninggal dunia, meninggalkan hutang dan harta, anak laki-lakinya masih kecil dan belum balik, apakah mempunyai tanggung jawab untuk membayar hutang ayahnya? Atau warisnya yang dibayar, atau waris yang ada bayar buat hutang dulu, kalau ada sisanya baru dibagikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hutang si mayit sebaiknya ditanyakan sebelum disolatkan atau sebelum dikuburkan, dan bagaimana mekanismenya. Jazakumullah khairin itu Ustaz. ya. Jadi sesungguhnya tidak ada pembagian waris kalau belum lunas hutang. Jadi Nah, kewajiban ahli waris adalah melunasi seluruh hutang piutang almarhum dan menunaikan wasiatnya. Selesaikan dulu hutang dan wasiat. Hutang itu banyak, ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Nah, hutang kepada Allah itu nazar, nazar yang belum ditunaikan wajib ditunaikan. Yang kedua, zakat dari harta warisnya, ada nggak yang misalnya emas di atas 85 gram itu wajib zakat, belum dikeluarin, zakatkan dulu, keluarin dulu. Atau amal usahanya yang belum keluar zakat, semua keluar zakat. Atau haji, belum naik haji, maka siapkan dana untuk badal haji, itu dari dana almarhum semua, ya. ya. Nah, termasuk nanti wasiat. Nah, itu sisanya baru dibagi waris. Kalau selesai semua hutang piutang dan wasiat. Nah, kemudian untuk mengumumkan hutang itu sebelum disolatkan. Langsung berlaku tuh. Seandainya kata anaknya jadi imam sholat jenazah, ya kan? Sekarang Ya. kita akan sholatkan ayah. Nah, untuk yang ada kaitan hutang piutang, itu menjadi tanggung jawab saya dan keluarga. Jadi kita sholatkan ayah dalam kondisi tidak berhutang. Nah, itu yang terbaik sebelum disolatkan. Kenapa? Karena nanti azab kubur itu yang Woi, pertama kali sebabnya woi. karena ada hutang. Nah, kalau dia dikubur dalam kondisi punya hutang, kena azab kubur dia. Maka menghindari itu, maka anak yang soleh mengambil alih hutang ayah atau hutang ibunya menjadi hutang dia. Maka almarhum disolatkan dengan tidak ada hutang dan dikuburkan tanpa hutang. Insya Allah akan selamat di alam barzah. Demikian. Oh iya, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Izin bertanya, apakah benar pernyataan bahwa kalau warisan belum dibagi sesuai hukumnya akan menjadi siksa bagi almarhumah di dalam kubur? Nah, itu Ustaz. Kalau belum dibagi nih sesuai hukumannya, apa termasuk yang almarhum menjadi tersiksa gitu Ustaz? Iya, sebab antara almarhum dengan harta yang dia tinggalkan itu terkait. Jadi bagaimana perpindahan kepemilikan harta itulah yang diatur dengan waris Islam. Kalau belum dibagi, maka sesungguhnya perbuatan orang hidup ya, cuman menjadi dosa almarhum karena dia tidak mewasiatkan anak-anaknya agar membagi waris aturan Allah. Jadi kita hendaklah sebelum meninggal berwasiat dulu. Seluruh harta waris yang ayah tinggalkan wajib dibagi sesuai aturan Allah. Nah, itu wasiat kita kepada anak-anak, bukan wasiat harta. Kalau wasiat harta untuk ahli waris tidak sah. Tapi kalau wasiat takwa itu wajib. Di antara wasiat takwa, selain menyuruh anak kita jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan kewajiban, itu wasiat takwa itu. Termasuk seluruh harta waris dari ayah, maka bagilah dengan cara Islam. Itu wasiat takwa juga. Wajib kita wasiatkan. Nah, kalau tidak mau wasiatkan, maka hendaklah sebelum kita meninggal, harta kita habisin aja, dihibahkan aja semua kepada anak-anak. Ya, kalau dihibahkan berarti harta kita nol.
Nah, ketika kita hibahkan itu bebas, besarannya tidak sesuai aturan waris nggak apa-apa. Besarannya sama rata atau ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil itu boleh ke dalam hal hibah. Tapi kalau dalam waris tidak bisa tidak harus sesuai aturan Allah. Begitu. Iya, kalau dihibahkan itu masih hidup ya Pak Ustadz ya. Oh iya, pemberian masih hidup, eksekusi masih hidup. Maksudnya sudah diberikan langsung balik nama sertifikat. Ya harus begitu. Ya. Biar kita tidak dihisap ya. Nah, yang banyak Nah, iya, harta nih harus apalagi yang tidak yakin anak-anaknya anak soleh atau soleha, nanti mereka berebutan harta. Nah, mendingan dihibahkan. Kalau kita yakin anak kita soleh-soleh semua, taat kepada Allah, dia pakai waris Islam, ya mungkin nggak apa-apa. Cuman masalahnya kadang-kadang anak kita soleh, pasangannya nggak tahu. Anak kita soleha, kita nggak tahu pasangannya. Nah, ini bisa menjadi masalah ini. Apalagi kalau jadi waris sampai 2 tahun, sampai 10 tahun, nggak dibagi-bagi. Ya, ini menjadi masalah dunia akhirat. Jadi maksimal harta sudah dibagi seluruhnya sebelum setahun kematian almarhum. Kalau sudah lewat setahun itu dosa, itu banyak yang dizolimi. Dan harta itu umurnya 1 tahun. Kalau dia sudah 1 tahun menimbulkan kewajiban baru yaitu zakat. Jika harta itu melebihi nisab zakat wajib dikeluarkan. Nah, gimana yang belum bagi 10 tahun? Siapa yang keluarin zakatnya? Nggak ada, dosa besar dia. Jadi prinsipnya gini, pembagian waris itu tidak ada versi manusia. Yang ada versi Allah. Bagaimana versi Allah? 1 detik meninggalnya seorang yang punya harta, detik itu pula lah harta sudah menjadi menjadi milik para pemiliknya, itu ahli waris. Nah, sejak saat itu harta dia. Kalau dia tidak keluarkan zakat sampai setahun, dia kena dosa pengemplak zakat. Tuh. Makanya sebelum setahun sudah bagi zakat semua. Tapi kita lihat fenomena banyak orang bertahun-tahun harta waris belum dibagi. Padahal dia tidak keluarkan zakat. Apa enggak dosa itu? Ya, itu Pak. Masya Allah, baru paham nih Pak Ustadz. Makanya Iya, kita iya. harus belajar ya. Jadi prinsip Soalnya, waris itu, bagi waris itu cash Pak. Cash, C-A-S. C, cepat, maksudnya secepat-cepatnya. Tapi ya, dengan ya. syarat sudah lunas hutang semua dan wasiat almarhum. Yang kedua A itu akurat penghitungannya. S, syar'i. C-A-S, cash, cepat, akurat, syar'i. Cepat Ya, akurat jangan syar'i dilama-lamain. sesuai anjuran Al-Quran ya. Ya, betul. Benar-benar. Ini banyak yang kita orangnya alim taat semuanya tapi masih memakan harta waris. Ini banyak di antara kita mungkin belum paham. Itu adalah tugas kita nih ya sebagai orang-orang untuk mengantarkan, mendakwakan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang banyak ya. Baik, kalau Iya, ada iya. pertanyaan lagi dipersilakan. Izin bertanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Ya kalau misalkan yang meninggal itu bujangan ibaratnya ya, nggak punya, belum nikah. Nah kemudian meninggalkan harta gitu ya, walaupun nggak banyak. Nah ini pembagiannya seperti apa ya Ustadz? Berarti saudara-saudaranya gitu kebagian gitu ya. Ibu bapak udah nggak ada, udah meninggal. Ya, untuk seorang bujangan meninggal, tidak ada ayah ibu, kakek nenek, tidak pula punya istri, tidak ada anak-anak dan cucu, maka warisannya untuk saudara kandungnya. Nah, saudara kandung laki-laki 2, saudara kandung perempuan 1. Jadi kalau ada 2 saudara, 1 laki, 1 perempuan, maka yang laki kali 2. 1 kali 2, 2. Perempuan kali 1, 1 kali 1, 1. Nah, dijumlahkan 2 tambah 1, 3. Maka untuk saudara laki-laki 2/3, untuk saudara perempuan 1/3. Kalau misalkan ada ponakan gitu, ponakan berhak nggak sih dapat? Kalau ada saudara laki-laki kandung, ponakan tertutup, nggak dapat. Makanya nanti kalau sempat ada waktu, kajian kita berikutnya itu adalah siapa ahli waris yang menghalang, siapa yang terhalang. Tadi ya, saudara kandung laki-laki menghalangi saudara ponakan, termasuk menghalangi saudara sepupu, menghalangi paman,
Jadi paman itu ahli waris yang sudah jauh jaraknya ya. Tapi kadang-kadang kita lihat Hmm. fenomena ada harta waris yang dikuasai paman. Nah, ini tidak benar, ya. Izin Pak Ustadz, walaupun misalkan paman ini yang apa namanya, misalkan yang merawat dia misalkan dari kecil, jadi nggak kebagian gitu ya. Iya, tidak kebagian kalau ada saudara kandung, paman ketutup. Kalau ada anak laki-laki, ada cucu, ada saudara kandung, saudara seayah, ada ponakan, maka paman ketutup. Nah, kalau tadi semua nggak ada, misalnya nggak ada ponakan, nggak ada saudara seayah, nggak ada saudara seibu, nggak ada saudara kandung, nggak ada cucu, nggak ada anak, nggak ada ayah, nggak ada kakek. Ada 8 tuh penghalang paman. Kalau nggak ada semua, baru paman dapat. Kalau satu aja dari 8 itu ada, maka paman nggak dapat. Nanti ada kajian khusus tentang siapa yang menghalangi, siapa yang terhalangi, itu ada kajiannya ini. Kalau mau bersabar ya ada waktu kita bahas itu. Nah, Iya, iya, cuman kalau ada yang mau, iya. saya sudah ada nulis buku ya, ilmu faraid, itu lengkap semua. Ini bisa dipelajari. Siapa yang menghalangi, siapa yang terhalangi dapat waris, itu sudah dibahas. Dan ada bisa diikutin di kajian saya di tutorial YouTube Ilmu Faraid. Anda bisa buka semua, bisa dicek belajar dari awal ilmu faraid di channel YouTube Bait Qur'ani Tahfiz Media. Bait Qur'ani, Qur'ani itu Y ujungnya. Tahfiz ZH, Tahfiz Media. Bait Qur'ani Tahfiz Media. Ya, Oh ya, ya silakan bisa kunjungin itu di ya. YouTube itu dari nol itu ya, belajar faraid ada sekitar 9 video itu. Bisa dipelajari sedikit-sedikit, supaya ngerti ya. Iya, ini ada nih, Ustadz. Kalau meninggal, terus ahli warisnya dia apa namanya? Berapa lama kita mencari ahli waris itu, Ustadz? Kan dia meninggal di rantau nih. Ada Iya, kurun waktunya nggak lamanya iya. sebelum dibagi misalnya? Ya kalau tidak ada ahli warisnya siapa yang mau bagi kan nggak sampai ketemu ahli warisnya. Tidak mungkin Oh, ada orang muncul sendiri tanpa saudara. Pasti ada saudara entah di sini atau di tempat di kampungnya. Pokoknya manusia itu tidak ada yang muncul sendiri. Pasti ada karib kerabatnya. Yang muncul sendiri itu Mr. Bean, Pak. iya, Dia ada iya, iya. lampu tiba-tiba muncul dia itu Mr. Bean. Kalau Iya, kita iya. pasti ada ya orang tua yang Ada melahirkan. nih batas waktu pencarian nih, misalkan udah jauh apa gitu, punya ada batas waktu, nggak ada batas waktu gitu ya. Ya, bukan tugas kita, itu tugas Dukcapil ya, pemerintah. Jadi diadukan ke pemerintah. Kalau dia dihukumi lukotoh, kalau lukotoh itu kan barang hilang ya 2 tahun itu. Tapi kalau manusia Hmm. bukan barang, ya kalau barang hilang aja 2 tahun, bagaimana dengan manusia? Tentu mungkin bisa 10 tahun. Ya kalau tidak ada ahli waris kan tidak ada yang berhak. Jadi tidak boleh ada yang menyentuh harta tersebut kecuali diamankan oleh pemerintah sampai ketemu ahli warisnya. Hmm. Iya, iya, Nggak betul. boleh jadi misalnya harta waris orang jadi bangun masjid, nggak Punya boleh. tetangga. Ah, Bantu orang untuk sedekah orang nggak boleh. Jadi nggak boleh harta waris orang diberlakukan seperti sedekah, seperti infak, seperti hibah, tak boleh. Ini beda hukumnya. Misalnya kita iya, iya. mengenal ada seorang kita kenal, lalu dia meninggal, ada hartanya di bank, misalnya 100 juta, kita nggak tahu keluarganya. Akhirnya 100 juta itu kita bangunkan pesantren untuk bantu bikin Hmm. pesantren. Kita yang bikin kebijakan, padahal kita bukan keluarganya, nggak ada kaitannya. Itu dosa, Pak, nggak boleh. Bukan dapat pahala malah berdosa. Oh, Ya, iya, iya, iya. Iya, iya. Soalnya tetangga saya pernah begitu kejadian, tapi iya, lama-lama, iya, iya. iya, Ya baik, tetap Bapak dicari. Dini Pegawai. Hmm. Mm-mm. Ahli warisnya tetap cari ya yang berkewajiban pemerintah ya. Oh, iya. Baik, Bapak Ibu, kalau ada lagi pertanyaan tentang waris ini, sebenarnya waris ini harus tetap ini nih, tetap di tatap muka. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Mana? Ya, ini ada pertanyaan,
Jika Bapak sudah meninggal, ini nggak kebaca, saya kecil sekali. Ya, biar saya yang baca, Pak Ustaz. Izin Ya, ya, bertanya, silakan. kalau Bapak sudah meninggal, yang ada ibu dengan 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ternyata rumah dijual seharga 600 juta. Si ibu mau bagi ke anak-anaknya. Bagaimana nilai yang dibagi, Pak Ustadz? Apakah sama seperti perempuan 1 kali dan laki-laki 2 kali? Bagaimana seperti waris? Anak laki-laki 1, anak perempuan 2, dan seorang istri berarti ya. Ya, ya. Harga rumah Eh, 600 juta. Untuk istri 1/8, berarti istri 1/8 dari 600 berapa? Berapa 1/8 dari 600? 90 juta, kira-kira ya. Ya. Nah, sisanya 7/8. Dari 7/8 itu, untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Karena anak laki-laki 1, berarti 2 kali 1, sama dengan 2. Perempuan bagiannya 1, karena 2 orang, 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti penyebutnya 4. Anak laki-laki mendapat 2/4 dari 7/8. Sedangkan anak perempuan 1/4 masing-masing dari 7/8. Bukan dari semua harta. Jadi 600 juta dikurangi dulu 1/8 untuk istri. Berapa itu? 600 juta, 1/8-nya berapa? Yuk, berapa? Kalau 600. 1/8 dari 600 berapa? Apa ya? 76. 75 juta, Ustaz. 75 juta. Berarti istri ambil dulu 75 juta, sisanya 525 juta. Untuk laki-laki itu uang 525 juta bagi 4 dulu, bagi 4. Berapa tuh? 130 ya? 131 juta. Ya, Berarti 1. yang laki-laki, yang perempuan dapat 131 masing-masing. Yang laki-laki mendapat 262 masih 1 orang. Gitu. Oh, dibagi 4 dulu ya. Ya, dibagi 4 dulu. Yang laki-laki 2/4 alias setengah. Yang perempuan masing-masing 1/4. Dari 525, bukan dari seluruh harta. Dikeluarkan dulu istri. Yang istri dulu 70 berapa tadi? 76 ya? 75. 75 atau 76 juta, sisanya 524. 524 itu dibagi 4, 131. Nah, jadi yang perempuan dapat 131, yang laki-laki dapat 262. Ya, sekitar itulah, itu dikurang. Misalkan Ya. katanya kan Jadi ambil dulu buat istri ya, baru sisanya untuk anak-anak. kalau di harga katanya dia kalau rumah cuma satu-satu kan dia tinggal 5 Oke? Ini ada pertanyaan dari tetangga nih, Pak Ustadz. Gini Ya. katanya, misalkan bapak meninggal, cuman rumah satu-satunya, anak 2. Kalau dibagi ntar ibunya tinggal di mana, katanya begitu. Anak-anaknya di mana tinggal. Kalau Misalkan bapak meninggal, keluarga ini keluarga kecil, Pak Ustadz. Punya rumah satu-satunya, punya anak 2. ya, Suaminya ya, meninggal. Apa perlu ya, dibagi, katanya, anaknya masih kecil-kecil, itu yang dia ya, dapat nih. yang dibagi itu kan bukan hartanya, baru pembagiannya saja, sahamnya. Jadi dari rumah kecil Oh, itu, ibu punya saham 1/8. Sisanya 7/8 milik anak-anak. Berapa? Laki perempuan anaknya? ya, ya. Anaknya siapa? Laki perempuan atau perempuan semua? Anaknya perempuan dua-duanya. Berarti anaknya 2/3. Dari rumah itu anak anak perempuan 2/3. Ibu 1/8. Berarti 2/3 itu 16/24. 1/8 itu 3/24. Berarti 19/24. Nah, ada hak saudara suami di situ 5/24. Ada saudara laki perempuan nggak? Ada. Iya, dari 5/24 yang saudara laki-lakinya 2, perempuannya 1. Nah, jadi ada saham mereka masing-masing. Jadi nggak perlu dijual. Nanti yang menyadari sahamnya boleh menghibah. Karena ini sarannya, si anak sebaiknya menghibahkan bagian warisnya ke ibu kandung. Ibu, bagian saya yang
2/3 itu saya serahkan ke ibu kandung semuanya. Yang saudara-saudari bilang begitu juga. Sehingga rumah itu di tempatan ibu. Nanti kalau ibu meninggal baru dibagi boleh. Ya. Nah, jadi bukan Ini Mbak, eksekusinya, yang penting hitungan-hitungannya dulu disadari oh, masing-masing pihak. ya, hitungannya itu maksudnya apa dia begitu langsung akad, Pak Ustadz? Nih, apa pakai tertulis, apa waris ini perlu akad tertulis, apa cuman diucapkan? Ini bagian kamu, ini bagian kamu, gitu, Pak Ustadz. Oh, harus ditulis, Pak, ditandatangani oleh saksi semua. Oh, iya, iya. Ya, ditulis bila perlu disaksikan notaris. Ustadz izin tadi kan anaknya masih kecil tuh, istilahnya belum mengerti gitu. Kalau seperti itu gimana tuh? Belum balik. Maaf, coba ulangi, saya kurang paham maksudnya. Tadi kan Pertanyaannya? kalau tadi Pak Eno bilang kan anaknya itu masih kecil-kecil. Belum balik. Nah, kalau anaknya masih kecil-kecil itu gimana? Kan anaknya istilahnya belum ngerti, oh ini harus dihibahkan ke ibunya gitu. Itu bagaimana, Kalau Ustaz? tidak ngerti, dibagi dulu. Setelah dibagi, lalu si ibu itu menjadi wali atas harta anaknya. Nah, si ibu tidak wajib memberi nafkah harta kepada anak-anaknya yang belum balik. Yang wajib memberi nafkah kepada anak-anak itu adalah pamannya, saudara kandung ayah. Ya, jadi ayah punya saudara kandung laki-laki. Nah, saudara laki kandung itu berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anak yang belum balik. Sehingga harta bagian waris si anak-anak tidak tersentuh sama sekali, tetap utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkewajiban atas harta anak yatim, nafkahnya wajib kalau tidak ada pamannya. Yang wajib tetangga-tetangga 40 rumah wajib mengasuh anak yatim. Kalau ada anak yatim terbengkalai, maka 40 rumah depan belakang kiri kanan kena laknat Allah. Karena Allah. kewajiban memberi nafkah anak yatim bukan kewajiban seorang perempuan. Dan dalam Islam tidak ada single parent ya. Nah, kalau sudah sangat terdesak, tidak ada pamannya, tidak ada tetangga yang bertanggung jawab, maka si ibu boleh menafkahi anak yatim itu dengan harta warisnya. Sampai habis sekalipun boleh untuk biaya sekolahnya, kesehatannya, pakaian, sandang pangannya. Jadi seorang perempuan tidak ada kewajiban memberi nafkah dalam Islam. Jadi nggak ada seorang perempuan jadi kuli untuk menghidupi anaknya, tidak ada. Tidak wajib, yang wajib laki-laki ya. Nah, jadi kalau ada yang menafkahi si anak, maka si ibu hanya menjaga harta itu sampai anak itu dewasa, sudah cakap, sudah mampu mengelola harta, baru diserahkan. Ya. Begitu. Teorinya begitu, walaupun seringkali dalam praktek berbeda. Tidak ada single parent ya, Pak Ustaz, ya. Tidak ada wanita berkewajiban memberi nafkah. Yang berkewajiban memberi nafkah laki-laki. Seandainya seorang istri gajinya sebulan 10 juta, seorang suami gajinya 3 juta, maka tetap suami yang berkewajiban nafkah terhadap keluarga, bukan istri. Itu aturan Islam. Jadi si perempuan itu Iya. dinafkahi ya. Iya, iya, iya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ustaz nih. Kalau istri lebih dari satu dan mempunyai anak, apakah tetap 1/8 bagian? Nah, tetap untuk istri ini, Pak Ustaz. Bagian istri hanya 1/8. Kalau dia 2 berarti masing-masing 1/16. Kalau dia 3 masing-masing 1/24. Kalau dia 4 masing-masing 1/32. Kalau dia 5 haram. Alhamdulillah. Paham ya nih yang punya istri banyak nih. 1/8 Ya, ini dibagi berapa gitu ya? bukan masing-masing Oke. 1/8, nanti ngambil hak orang. Ya, Iya, bukan iya, iya. masing-masing Ini, 1/8. iya, iya, 2 iya, orang iya. berarti masing-masing 1/16. Ya, 1/8 ini dibagi berempat kalau istrinya 4. Ya, Ya, paham kalau ini 5 Ustaz ya. haram, nggak boleh. Iya, iya, iya. Benar. Kalau Bapak, baik, ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, misalkan ayah meninggal, ya, seperti yang tadi pada saat ibu ada hak, ibu nggak dibagikan sampai akhirnya ibu meninggal. Nah, itu ada zakatnya nggak, Ustadz? Tergantung jumlah harta waris itu senasab 85 gram atau tidak.
Ya Kalau rumah. misalnya 85 gram emas, misalnya hak warisnya itu misalnya 500 juta. 500 juta kalau dibeli emas dapat Oh, nggak 85? Dapat. ya Kalau dapat. begitu tiap bulan, tiap tahun dia wajib zakat 2,5%. Ya. Kalau warisnya di bawah nisab emas, misalnya dia harta warisnya itu sekitar 100 juta, padahal 85 gram emas itu sekarang sudah hampir 200 juta ya. Maka dia Ya. tidak wajib zakat, tergantung dengan jumlah hartanya ya, sampai nisab atau tidak. Karena pada hakikatnya 1 detik meninggalnya yang punya harta, maka itu harta udah milik ahli waris. Sejak detik itu sudah dihitung hari pertama sampai setahun. Ya, itu kena zakat. Kalau belum Nah, setahun nggak kena zakat. selanjutnya nilai misalkan nilai rumah itu belum diketahui, eh, tapi harus dibagi ya, karena syariatnya seperti itu. Nah, itu kita dengan persentase atau dengan persentase bisa juga Ustaz ya? Ya, bukan Artinya, bukan harga uang ya, maksudnya gitu. iya, Baginya sesuai aturan Allah di Al-Quran. Jadi misalnya suami meninggal, bagian istri 1/8. Nah, itu yang syar'inya 1/8-nya itu. iya. Anak-anak 7/8, anak laki-laki dua bagian. Jadi 7/8 dibagi sesuai jumlah anak. Katakanlah anak laki 2, anak perempuan 2, laki-laki bagian 2, berarti 2 kali 2 4. Perempuan bagiannya 1, 2 kali 1 2, berarti 4 tambah 2 6. Di harta tersebut, anak laki-laki memiliki saham 2/6 dari 7/8. Anak perempuan 1/6 dari 7/8. Nah, si ibu 1/8. Nah, sudah itu dinotariskan, dicatat. Nah, seandainya nanti ada yang tidak puas, saya mau dijual, misalnya anak perempuan 1 orang, sedangkan sahamnya cuma 1/6 dari 7/8, maka itu ditaksir berapa 1/6. Kalau tanah itu 60 meter, berarti 1/6 berapa? Berapa meter tuh? 60 bagi 6, 10 meter. Nah, 10 meter berapa semeter? 4 juta. Berarti 4 kali 6, 60 berapa? 240. Ditawarkan ahli waris lain. Tawarkan ke ibu, tawarkan ke anak laki-laki, tawarkan ke saudara perempuan yang ada. Siapa yang mau beli 1/6 dari 7/8 milik anak perempuan. Nah, itu nanti anak perempuan udah nggak punya lagi. Yang beli sahamnya bertambah. Nah, itu sudah eksekusi namanya. Jadi kewajiban bagi waris itu bukan jual. Jauhkan dari pemikiran kita, bagi waris itu jual. Kalau Anda punya harta produktif, misalnya harta produktif memiliki 3 pom bensin, itu lagi produktif, jangan dijual. Dia berjalan aja terus, nanti disesuaikan dengan saham masing-masing. Dari 3 pom bensin itu, ibu punya saham, istri punya 1/8, 1/8 di pom bensin ini, 1/8 sini, 1/8. Nanti kalau sudah dihitung semua, keluarin semua pajak, keluarin semua uang ini, uang itu, sisa bersihnya, untungnya untuk ibu 1/8, untung bersihnya. Untuk anak perempuan, laki-laki sesuai dengan saham masing-masing. Itu juga namanya sudah bagi waris. Jadi bagi waris itu bukan jual. Ya, Ustaz. Afwan, jadi selanjutnya yang tadi itu sudah dibagi, eh, selanjutnya ini memang nggak dijual, tetapi langsung dihibahkan ke salah satu eh, saudara gitu ya, atau 2 saudara yang misalkan nggak punya rumah gitu ya. Kita Ya, hibahkan langsung gitu pada saat sudah dibagi. Oh, si A dapat sekian persen, si B dapat sekian persen, persentasenya atau pernya sudah dapat, udah nggak usah persentase, disepakati. langsung aja. Misalnya tadi ya, 7/8, Ya, per anak per ya, laki-laki per dua per ya. enam, dua Ya, per ya, enam dari 7/8. Langsung dicatat ya. aja, dicatat, disaksikan, Heeh. tanda tangan, cap jempol, bagian saya 2/6 dari 7/8 dari harta waris ayah, saya hibahkan untuk adik perempuan 100%. Udah, selesai itu. Agar lebih kuat, Oh, iya. silakan dinotariskan. Oh, ya, 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 paham, paham. Jadi memang rencananya mau seperti itu, dibagi secara syar'i, sudah selesai di atas kertas, langsung saat itu dihibahkan gitu ke saudara.
Jadi melepaskan apa kewajiban itu, Ustaz. Seperti itu ya, Ustaz ya. Selesaikan Iya. dulu aturan Allahnya, Iya. selesaikan dulu aturan Allah sekian persekian, sekian persekian, baru keinginan manusianya ditulis. Jadi jangan diutamakan keinginan manusia, aturan Allah dilewatkan Ya, saja, nggak boleh begitu. ya. Ya, Oke. selesaikan dulu Ya, aturan jazakallah, Ustaz. Allahnya berdasarkan Al-Quran. Setelah itu silakan berakad sesuai keinginan kita. Apakah dihibahkan bagian kita, apakah mau dibagi. Bagian saya 2/6 dari 7/8. 1/6 saya serahkan ke adik perempuan yang ini. 1/6 saya serahkan ke ibu. Ah, itu boleh juga. Mas Afwan, kalau kita pakai video call karena jarak jauh-jauh gitu dengan kita Zoom atau ini bisa juga, Ustaz ya, gitu ya. Nggak Yang perlu harus penting ada ketemu, Ustaz saksinya. ya. Jadi video call-nya direkam. Jadi nanti itu jadi barang saksi supaya anak cucu kita nggak ribut di belakang hari. Jadi mereka Oh nonton iya itu ya, dan betul. bila perlu seluruh rekamannya dibagi-bagi ke semua handphone semua pihak. Ya, Ya 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 jangan ya. satu pihak aja. Oke. Kalau hilang gimana? Ya, betul betul. Sebagai bukti ya, Ustaz ya. Ya, Ya. Oke, ini ada pertanyaan di chatting nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya. Selanjutnya, melanjutkan yang tadi nih, Pak Ustadz. Mengenai ya. syarat 40 tetangga yang ikut berkewajiban menanggung menafkahi anak yatim, bagaimana untuk kelanjutannya itu, Pak Ustadz? Katanya itu. Oh gini. Jadi kata Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka orang-orang yang menelantarkan anak yatim. Nanti ayatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, jurang neraka jahanam sekalipun mereka orang-orang yang sholat. Jadi ancamannya neraka jahanam membiarkan anak yatim. Jadi kewajiban terhadap anak yatim yang pertama kewajiban pamannya. Maksudnya pamannya itu adalah saudara kandung almarhum ayahnya. Saudara kandung laki-laki dari ayah kandungnya, ya. Nah, itu Ya. yang berkewajiban. Kalau pamannya tidak ada, maka itu kewajiban tetangga. Maka tetangga diatur oleh RT atau siapa yang menanggung makannya, siapa yang menanggung pakaiannya, sekolahnya siapa. Lagi-lagi itu bukan kewajiban istri. Jadi anak yatim bukan tanggung jawab ibu kandungnya. Karena dalam Islam perempuan tidak berkewajiban memberi nafkah. Tapi kalau ada yang memberi dari pihak perempuan, itu namanya ihsan. Boleh-boleh saja. Tidak wajib, yang wajib laki-laki. Nah, kalau tidak ada yang menanggung nafkah anak yatim, maka itu adalah kampung terkutuk. Membiarkan anak yatim kelaparan itu jadi kampung terkutuk. Kewajiban memberi anak yatim itu kewajiban setiap hari, bukan kewajiban sekali setahun. Banyak orang-orang yang sudah melepaskan kewajiban setelah menyumbang di hari raya yatim. Ini lebaran yatim, nyumbang 100.000. Lalu dia biarkan hari-hari lain anak yatim itu tidak terurusi. Nah, itu kesalahan. Jadi memperhatikan anak yatim itu setiap hari, bukan sekali setahun. Nah, tapi kalau si yatim itu punya paman, yaitu saudara kandung ayahnya, maka si paman itu yang berkewajiban, bukan orang lain. Ya, Oke, begitu. paham. Ya. Berarti kalau ini sesuai aturan Allah, tidak ada lagi yang kelaparan, Pak Ustadz. Ya, Ya, subhanallah. karena itulah maka yatim itu tidak dikasih zakat. Karena zakat itu untuk Hmm, fakir miskin, amil ada 8 asnaf atau 60, semuanya tidak ada yatim. Ya, kenapa? iya, Karena iya. zakat itu pemberian sekali setahun, sedangkan yatim itu diperhatikan setiap hari, bukan sekali setahun. Itu ya. Iya, iya. Alhamdulillah, Rohis kita punya anak yatim banyak, Ustadz ya. Mudah-mudahan Bagus itu ya. barokah nih. Itu Biar barokah semuanya. kata Nabi gini, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang mencukupi kebutuhan yatim, jaraknya cuma 2 jari ini di sorga. Jauhkan antara telunjuk dengan jari tengah sejauh-jauhnya paling sejengkal. Jadi dia berjarak dengan Nabi hanya sejengkal di sorga Firdaus yang mencukupkan kebutuhan yatim. Ya, Alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu tuh ya. Kita tunggu
transferannya buat Rohis. Ini ada Bisa pertanyaan diamalkan. satu. Ya, ada pertanyaan satu, Pak Ustadz ini. Kalau Ya. berzakat, berfidyah, segala macam itu boleh di mana saja? Apa bagusnya di tempat tinggal? Bagaimana nih, Pak Ustadz? Yang pertama kita lihat peruntukan. Kalau zakat mal, peruntukannya 8 pihak golongan dalam surah At-Taubah ayat 60. Kalau zakat fitrah hanya fakir miskin saja. Tidak untuk mu'alaf, tidak untuk ibnu sabil. Kalau zakat mal 8 pihak, yaitu fakir, miskin, amil, gharib, rikab, kemudian ibnu sabil, sabilillah. Kalau zakat fitrah dalam bentuk makanan, hanya fakir dan miskin, bukan yang lain-lain. Nah, kepada siapa yang terdekat lebih dahulu? Terdekat tempat tinggalnya yang lebih dahulu. Adapun keluarga terdekat, jangan dikasih zakat, kasih infak. Karena perintah Al-Quran, yas'alunaka madza tunfikun. Mereka berkata, apakah yang paling berhak kami infakkan? Kul ma anfaktum min khairin. Apa saja yang kamu infakkan, falil walidain, untuk kedua orang tua, wal akrobin, karib kerabat. Tapi bukan zakat, infak itu. Kalau zakat, yang terdekat dengan tempat tinggal kita dulu. Oh, iya, Yang miskin, Terdekat yang ya. fakir, ya, yang sabilillah, yang terdekat dari tempat tinggal kita lebih dahulu. Dari tempat tinggal kita ya. Ini ada lagi satu pertanyaan, Ustaz. Izin bernyambung pertanyaan. Dia sambung tadi nih. Berarti kalau ayah meninggal, penanggung jawab adalah paman dari ayah, dari saudara ayah. Bukan, saudara Bagaimana kandung dengan ayah. paman dari ibu? Ya, Tidak. saudara kandung ayah. Nah, Paman dari ibu tidak berkewajiban. Paman dari bagaimana? ibu, dia paman paman dengan dari paman dari ibu? Tidak berkewajiban ya? Ya, paman dari ibu berkewajiban kalau saudara kandung laki-lakinya meninggal, anak-anaknya itu kewajiban dia tuh. Anak-anak saudara kandung laki-lakinya baru dia berkewajiban. Ini kan kalau paman dari ibu kan saudara kandung perempuan tuh. Iya, ya. Laki-laki kewajiban nafkah, bukan perempuan. Makanya kita dapati dalam waris, laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Karena tanggung jawabnya lebih banyak daripada perempuan. Makanya dilebihkan ya. Iya, Izin dalam banyak bertanya, hal. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal terkait tadi hubungannya dengan waris, Ustadz. Misalkan ayah ibu masih ada, terus dikumpulkan semua anak-anaknya, jadi judulnya hibah ya Ustadz ya. Misal si harta ayah ibu ini sudah dibagi rata, baik anak laki-laki maupun perempuan. Terus setelah sudah diakadkan untuk semuanya gitu Ustadz. Apakah itu tidak melanggar syariat ya Ustadz? Terima kasih. Baik, itulah yang terbaik Bu. Jadi jangan tanggung-tanggung, langsung balik nama, langsung notariskan. Jangan cuma ucapan. Karena kalau ucapan, saksinya ada umur, bisa meninggal dunia sebelum waktunya. Yang memberi juga ada umur. Karena itu saat dia menghibahkan, langsung dicatat, tanda tangan, stempel jempol, kemudian kasih apa namanya itu 10.000, materai 10.000, bawa notaris. Tuntas tuh ya. Jadi sekali dihibahkan jangan disia-siakan. Ganti balik nama secepat-cepatnya. Karena kalau tidak akan jadi masalah generasi berikutnya. Nah, karena itu menghindari itu, selesaikanlah saat hidup dan itu tidak melanggar syariat, justru itulah yang paling syar'i. Apalagi kalau kita tidak meyakini anak-anak kita akan membagi dengan cara Islam. Maka sebaiknya harta dihibahkan saja. Ya, jangan-jangan nanti kita meninggal dunia, harta dibagi dengan cara sembarangan. Daripada itu terjadi, mendingan hibahkan habis ke anak-anak. Ya, sebelum meninggal dunia. Jadi kita yang sudah umur 60-an ke atas, ya sebaiknya dihibahkanlah ke anak-anak semua. Caranya gimana? Setelah balik nama notaris, ya kita tahan dulu sertifikatnya, simpan di bank. Nanti boleh diambil setelah kita meninggal.
Kalau kita simpan di lemari, nanti ada yang durhaka, ya, dicongkelnya lemari kita diusir dari rumah tersebut nanti. Nah, sebelum itu terjadi, mendingan sertifikat simpan di brankas. Nanti ada surat wasiat ke orang bank, kalau saya meninggal, anak saya akan ambil gitu. Itu lebih aman tuh, kita tetap tinggal di rumah tersebut, rumah itu sudah kita hibahkan ke anak-anak. Nah, kita meninggal, malah kita meninggal gampang hisapnya sebagai orang yang meninggal dunia tanpa harta. Nah, hisap yang paling berat itu adalah hisap harta di yaumil akhir. Malah lebih mudah itu. Anak-anak yang kita tinggalkan aman, tidak ribut, kita dihisap juga gampang. Nah, itu yang terbaik ya, ibu dihibahkan saja. Sama rata boleh, tidak rata boleh. Soal hibah besarannya terserah yang punya harta. Ya. Baik, Nah, ini Ustadz, Bapak terima Ibu, saya kasih. tampilkan channel baru saya di YouTube. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian boleh nonton. Itu saya sudah hampir selesai tutorial ilmu faraid tuh dari nol. Ada 8 video, nanti totalnya mungkin 11 atau 12 video ya. Nah, silakan di subscribe di paling satu kali video 11 menit itu. Ya, bisa belajar faraid lebih dalam lagi. Dan sambil nonton video, nanti boleh tanya-tanya dengan WA atau telepon. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada lagi. Ini saya menurut pemikiran saya nih Pak Ustadz ya. Ini pemikiran saya yang awam. Kalau harta begitu dibagi, kan kita orang Jawa misalkan dibagi. Terus ada orang Padang. Ah, kalau dibagi nanti kita nggak punya kampung Pak Ustadz. Kalau di saya nih, kalau telah dibagi kan dijual anak pindah kemana, pindah kemana. Kalau kita di Padang nih, saya malum. Ah, tidak dibagi karena kita ada kampung. Nah, ini bekas kampung saya ada. Kalau kita sudah dibagi, oh ini bekas kampung jatuhnya. Bagaimana pendapat saya, Ustaz? ada ayat, ada adat. Bedanya D dan Y. Pilih Y apa D? Dan Adat ayat atau ya. ayat? Nah iya, sebagai muslim pilih ayat. Dengan segala resikonya. Untuk kampung tidak kampung ya tinggal kita bikin grup keluarga, grup WA. Setiap hari saling sapa. Nanti kalau pulang kampung ya kita numpanglah di saudara kita. Pasti masih ada lah saudara kita di kampung. Kan pulang kampung juga nggak tiap hari, sekali setahun aja. Ya nggak apa-apa. Sekarang kita udah merantau, ya kampung kita ini ya tempat kita merantau. Ya kita majukanlah kampung di tempat kita merantau. Kita cerdaskan anak-anak, kita makmurkan masyarakatnya. Sama saja. Ya kalaupun nanti kita kirim ke kampung hasil usaha kita, itu juga bagus. Yang penting hak orang lain jangan terpendam dalam harta kita. Ya, dosa kita. Iya, iya, iya. Iya, Bapak Ibu ada lagi sebelum kita tutup. Ya, Bapak Ibu. Ini ada yang tertulis nih, Pak. Saya nggak kebaca, Mak Rabun saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Tolong Oh, ada dibacain lagi ya, Pak. pertanyaan ya. Ini sebentar. Ya, oke. Itu nyambung bagaimana kalau kita hanya punya rumah satu. Bagaimana caranya pembagian warisannya sebelum orang tua meninggal? Nah, kalau punya rumah satu, belum meninggal tidak ada warisan. Hibahkan saja. Oke, anak-anak kumpul semua. Ini rumah cuma satu. Dari rumah ini kalian ada 5, maka hak kalian di sini saya hibahkan. Satu anak 1/5, 1/5, 1/5. Jadi 20%. 20% masing-masing ya. Ya udah, nanti ditulis, tanda tangani, dinotariskan. Selesai itu kalau cuman hibah. Kan katanya masih hidup tuh orang tuanya. Ya udah, selama ayah hidup, ayah numpang di rumah kalian ini. Nah, jadi nanti tanda tangan, bikin suratnya. Nanti tanda tangan itu menjadi saksi bagi anak-anak, cucu-cucu, bagi keturunan berikutnya supaya mereka tidak ribut. Bila perlu dilaminating, ditandatangani semua, dibagi-bagi ke semua tiap kepala. Ya. Jadi anak-anak di belakang tidak akan ribut, mereka akan santun, rukun, mendoakan orang tua, mendoakan kakek neneknya. Itu yang terjadi. Ya sebaiknya begitu ya, sebelum meninggal dihibahkan. Ya, tidak banyak hisap itu Ustaz ya. Banyak pertanyaan. Soalnya kalau harta ini 2 pertanyaannya.
Dari mana dapat, untuk apa? Enggak, dua itu salah itu. Banyak Ya. pertanyaan dari mana dapatnya. Setelah dapat dibelanjakan kemana, didistribusikan untuk apa, beli barang yang bermanfaat apa sudah mubazir. Kalau bayarin sekolah yang mana, sekolah yang bisa bikin akidahnya terjaga atau terancam. Kemudian nanti kalau diberikan kepada siapa, kalau meninggal dengan cara apa berpindah kepemilikan. Jadi harta itu pertanyaannya banyak sekali. Dan yang ditanya itu per rupiah itu ditanya, bukan cuma dua, Pak. Semua ditanya, banyak. Yang dua itu Masya cuma Allah. meringkas doang. Banyak Masya pertanyaan harta Allah. itu. Makanya Abdurrahman bin Auf lama masuk surganya. Banyak Makanya hartanya. sebelum meninggal, hibahkanlah. Kalau mau lebih dahsyat, sepertiga diwakafkan, 2/3 dihibahkan. Sepertiga untuk kita, amal jariah lagi di alam barzah, kita panen pahala. Ya, sepertiga diwakafkan, 2/3 dihibahkan ke anak-anak. Ada lagi nggak? Ya, itu yang terbaik ya. Iya. Rupanya banyak sekali ya. Banyak pertanyaan tentang harta ini. Untuk apa, untuk apa. Ya, Ini ada ibu sebelah mau nanya nih Pak nih. Dari tadi Lisa. Apa, Pak? ya. Silakan. Oh, tentang kekah anaknya katanya Pak. Dia dulu bernazar di kampung. Belum di sana karena belum pulang kampung. Boleh nggak di sini aja begitu? Gitu ya, Bu? Ya, nazar pada hakikatnya wajib ditunaikan. Termasuk orang yang meninggal, kalau mau dibagi warisnya, tunaikan nazarnya lebih dahulu. Nah, kalau nazar belum ditunaikan, wajib. Nah, soal dia mau bernazar di kampung, lalu dia mengalami kesulitan, dan kesulitannya itu syar'i, maka boleh ditunaikan di tempat lain. Seperti halnya dam di orang yang umroh atau haji, melanggar, dia wajib potong 1 kambing, tapi dia tidak sanggup saat haji, dia boleh potong di tanah air. Nah, maka kalau tidak sanggup karena keberatan, berat ya masalahnya, dia tetap potong kambing tapi di sini menunaikan nazarnya itu boleh. Tapi kalau tidak ada kesulitan, lalu dia hanya potong di sini saja, tidak boleh. Jadi boleh tidak bolehnya tergantung dengan berat atau tidaknya kondisi ya. Iya. Oke. Baik, ada lagi Bapak ini Bu? Boleh tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz nih. Jadi ini Bapak, Ibu, saya tuh sudah almarhum. Namun Ya. pada saat beliau masih hidup, beliau mempunyai beberapa tanah. Kemudian beliau menulis untuk anak-anaknya. Nah, beliau menyerahkan beberapa bidang tanah, ada 3 bidang tanah kalau tidak salah, itu menyerahkan tanah kemudian dibagi-bagi oleh beliau. Hanya saja beliau membaginya nanti yang tanah yang ini untuk si A gitu, untuk ini hanya pembagiannya terserah gitu, terserah kepada anak-anaknya gitu. Nah, kemudian pembagian itu apakah bisa disebut hibah atau bagaimana? Karena memang Pak sejak saat menulis pembagian itu Bapak tidak mencantumkan berapa luasnya, hanya diserahkan terserah begitu saja. Bagaimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, apakah ini termasuk hibah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rukun hibah itu ada yang memberi, ada yang menerima pemberian, ada barang yang diberikan. Itu 3 Ya. rukun. Kalau tidak ada salah satunya, maka hibah itu batal. Nah, Bapak hanya menulis, sementara yang diberi hibah tidak ada. Baru tahu setelah meninggal, maka itu bukan hibah.
Maaf Pak Ustadz, jadi yang diberi hibah tuh ada anak-anaknya dan sudah tahu Menyaksikan semua. menyaksikan karena memang Bapak menulis pembagian ini dan tulisan ini sudah disampaikan ke semua anak-anaknya. Begitu Pak Ustadz. Apakah ada kalimat kalau saya meninggal nanti baru dieksekusi? Ada nggak kalimat itu? Betul, ada Ada. Pak Ustadz. Betul ada. Itu berarti wasiat. Nah, wasiat. wasiat kepada ahli waris tidak sah. Wasiat baru sah kalau kepada orang yang tidak menerima waris dan besaran wasiat hanya 1/3 maksimal. Nah, kalau dia wasiat kepada anak-anak tidak sah, maka yang berlaku adalah hukum waris. Wallahu a'lam. Oh, jadi untuk apa namanya surat yang ditulis oleh Bapak ini artinya namanya wasiat ya Pak Ustadz? Dan tidak sah. Kenapa? Karena ada kalimat kalau saya meninggal nanti, maka kalimat itulah yang menjadikan surat itu menjadi surat wasiat. Wasiat kepada ahli waris tidak sah. Wasiat sah kepada yang tidak menerima waris. Nah, saya tidak bicara hukum lain ya. Kalau hukum nasional, hukum pengadilan saya tidak tahu. Tapi hukum agamanya, kalau wasiat kepada si penerima waris, dalam kurung ahli waris, tidak sah. Maka yang berlaku hukum waris. Oh, jadi hukum waris mesti pembagian tanah yang ada saat ini harus dibagi kepada anak-anaknya dengan cara hukum Islam waris ya Pak Ustadz? Ya. Karena ada kalimat tadi ya, kalau saya meninggal nanti, nah itu menjadikan dia wasiat. Tapi kalau tidak ada kalimat itu, disaksikan semua anak-anak, itu jadi hibah. Tapi karena kalimat kalau saya meninggal nanti, nah itu menjadi wasiat. Wasiat tidak berlaku untuk waris ya, waris ada ketentuannya ya Pak Ustadz ya. Ya, kalau waris ketentuannya sesuai dengan Al-Quran. Sama-sama. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin nanti suatu saat akan konsul ke Pak Ustadz nanti. Baik, ini yang mau disilakan Pak, itu di channel YouTube saya sudah sangat lengkap, termasuk yang Bapak Ibu pertanyakan sudah saya bahas juga di situ. Baik. Ya, silakan didalami ilmunya waris. Nanti kalau ada diskusi lanjut lebih gampang lagi kalau sudah ada pengetahuan dasarnya ya, lebih enak diskusinya. Baik. Saya harapkan nanti kalau bisa di Baik, terima kasih Pak Ustadz. ya, itu video-video warisnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak, sama-sama Baik, Ibu. kalau ada lagi jadi tahu kan tidak terserah kita membangun kita belum tentu baik menurut Al-Quran. Baik, kalau ada lagi masih ada waktu 10 menit ya. Mungkin sudah ya. Dilihat nggak ada dari yang hadir pada hari ini ada 30 Pak Ustadz. Mungkin dilanjutin dengan kajian berikutnya nanti kalau ada lagi. Ya baik Siap, Bapak dan Ibu, kalau ada lagi ya kita tutup saja ya. Mungkin Pak Ustadz tutup dengan doa kali Pak Ustadz. Ya, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan nih. Iya. Ada lagi pertanyaan terakhir. Tolong dibacain ya Pak. Baik ya. Ya. Dalam hukum Islam ada komplikasi hukum Islam hibah atau wasiat. Pertentangan tentang hibah dengan wasiat. Ya, itu bukan kompilasi ya. Dalam kompilasi hukum Islam. Iya. Kompilasi hukum. Ya, kompilasi itu pertama menurut saya bukan jadi pedoman. Karena ini usul kompilasi itu sudah dimulai sejak zaman Menteri Agama Munawir Sazali. Waktu itu hukum kompilasi ditolak oleh DPR. Nah, setelah zaman Jokowi direstui. Jadi sesuatu yang sudah ditolak malah direstui. Nah, saya karena itu tidak memegang kompilasi ya. Maksud saya tetap Al-Quran sudah sempurna penyelesaiannya.
Kenapa kita pakai yang lain kalau Al-Quran sudah sempurna? Ya, jadi kalau ada yang sama antara kompilasi dengan Iya, Al-Quran, iya. silakan pakai. Kalau bertentangan, pakailah Al-Quran saja. Ya, itu jawaban saya. Kalau bertentangan, Ya, pakai kalau Al-Quran ada saja. Kalau tidak, Izin, ya, kembali. Ustaz, maaf. ya, ini suaranya nggak jelas. Seandainya untuk yang laki-laki itu kan sesuai dengan pembagiannya menurut syariat Islam. Sudah nih, ini kan. Nah, setelah itu seandainya nih yang laki-laki dapat banyak, dia berniat untuk udah yang karena saya bagiannya dapat lebih dibanding yang perempuan, sebagian tanah saya akan kasih ke adik yang perempuan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Ya, bagus. Jadi bagi dulu bagian dia. Setelah dia dapat bagian dia, terserah dia mau Iya. kasih sama perempuannya semuanya, atau setengahnya, atau seperempatnya, atau seberdelapannya, terserah dia. Tapi dia tetap berkewajiban Iya. memberi nafkah kepada ibu kandungnya, kepada anak istrinya, kepada saudara perempuannya yang belum nikah atau yang sudah janda, dan berkewajiban menafkahi anak yatim dari saudara laki-laki kandungnya yang meninggal. Jadi dia kasih atau tidak kasih kepada saudaranya, kewajiban memberi nafkah tetap wajib. Nah, itulah kenapa laki-laki bagiannya lebih besar. Karena dia menafkahi banyak. Dia nafkahi anak istrinya, dia nafkahi ibu kandungnya, dia nafkahi kakek neneknya, Iya. nafkahi anak istrinya, dia nafkahi anak yatim, dia nafkahi saudara perempuannya. Itu kewajiban laki-laki. Karena itu laki-laki 2 kali perempuan. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah Baik, kasih ke Ustaz. saudara perempuan, tidak menghilangkan kewajibannya memberi nafkah. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu YouTube-nya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, sudah nggak ada. Ada satu begini, Ustaz. Ada Ada lagi. gini satu nih. Bagaimana kalau pembagian warisnya sudah dibagi rata, terlanjur nih, udah meninggal, udah terlanjur dah. Kalau sudah dibagi rata, silakan kumpul kembali, hitung ulang. Nah, setelah hitung ulang, lalu berakad siapa yang lebih minta diikhlaskan. Siapa yang dapat kurang, mohon ikhlas karena sudah terpakai duitnya, hartanya. Jadi hitung ulang itu maksudnya supaya ada menjalankan syariatnya itu. Ya. Hitung ulang aja, nanti berakad mengikhlaskan dan meredokan yang lebih dan yang kurang. Itu aja. Jadi hitung ulang itu untuk meredoi, saling meredoi. Sebenarnya nggak ada yang susah ya kalau kita sama-sama duduk bersama sebenarnya. Ya, silaturahim, terus bicarakan baik-baik. Kadang-kadang kan harta ini bikin orang bertengkar dengan keluarga, dengan orang tua segala macam gara-gara harta. Tapi kalau kita duduk bersama itu jelas walaupun sudah terbagi, Jadi tetap bisa ada jalan keluar ya. Jangan mikir hartanya, pikirkan nasib ayah ibu di alam barzakh. Itu yang dipikirkan. Allahu Akbar, benar. Ya. Dapat siksa kubur atau dapat nikmat kubur, itu yang penting kita perjuangkan. Iya. Jadi tahu nih Ustaz. Baik, ada lagi, kalau nggak ada ya kita tutup aja ya. Ya, silakan. Baik Pak Ustaz, mungkin Pak Ustaz tutup dengan doa sedikit lah. Ya. Baik, Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم ارزقنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم ارزقنا ليلة القدر ليلة خيرا من ألف شهر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kajian Rohis, alhamdulillah telah selesai kajian kita sampaikan lagi, kita amalkan. Kita tutup saja kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngerti nih kalau misalkan tanah yang